Hai hai hai. Pemeriksaan tekanan darah dan EKG. Tujuannya yaitu untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dan EKG pada hewan uji dan melakukan analisis dan interpretasi data, tekanan darah, dan EKG. Prinsipnya ialah untuk mengukur 6 parameter kardiovaskular termasuk tekanan darah dan denyut jantung pada 2 hewan uji secara simultan dan otomatis menggunakan sistem komputerisasi KODA. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah mesin EKA, mesin KODA, timbangan, krim EKA, kloroform, dan hewan uji tikus. Pada praktikum ini digunakan hewan uji tikus karena memiliki sistem kardiovaskular dan genetik mirip manusia. Lalu tikus ditimbang dan diperoleh bobot hewan uji sebesar 114 gram. Penimbangan dilakukan untuk mengetahui kondisi awal hewan uji dan sebagai dasar penyesuaian perlakuan maupun dosis apabila nantinya diberikan perlakuan tertentu. Alat KODA ini dari kampus itu udah disediain komputernya kayak gini. Tapi kalian kalau misalkan emang TA-nya pakai KODA juga, alat KODA ini dari kampus itu udah disediain komputernya kayak gini. Tapi kalian kalau misalkan emang TA-nya pakai KODA juga, programnya itu udah bisa di-download di device-nya masing-masing. Jadi bisa di laptop kalian sendiri gitu. Nah ini tuh ada pemanasnya. Nah ini tinggal dicapin aja, terus ditunggu dulu sampai dia agak hangat. Lagi pengukuran KODA, ruangannya itu harus gelap. Terus jangan pakai AC, sama jangan berisik. Tanda dia udah connect sama alatnya atau belum, di sininya pasti muncul device kayak gini. Nah itu tandanya udah kebaca alatnya. Terus kita pencet aja yang use all device, terus ke sini yang warna hijau, terus ditulis kelompoknya. Nah ini di copy aja buat ditaruh di yang selanjutnya. Ini kan udah keisi. Nah terus yang kita harus isi tuh cuman yang di experience name-nya aja, yang lainnya nggak usah diganti-ganti. Terus ini next, masukin paste yang tadi. Nah ini kan ada aklimatisasi cycle, di sini tuh ada 5. Nah terus ini tuh nggak usah dirubah karena kita juga butuh aklimatisasinya juga kan. Nah terus yang bisa kita ubah di sini tuh yang cycle per setnya. Nah biasanya per 1 kali running, maksudnya 1 kali pengukuran itu biasanya sekitar maksimal 20-an atau 30 ya, 1 kali running tikus. Nah cuman kadang semakin lama cycle-nya tuh belum tentu datanya semakin bagus gitu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi ke si tikusnya. Nah sekarang kita pakainya 10 aja. Terus ini tinggal di next, yang ininya nggak usah diganti-ganti juga. Nah ini kita pilih yang mouse ini, diklik 2 kali, terus di next. Nah ini udah setup komplit. Di sini berarti udah siap dipakai programnya. Terus kita siapin tikusnya. Nah yang ini tuh namanya retainer. Ini tuh bisa di adjust, nyesuaiin ukuran tikusnya. Ini dikeluarin tikusnya, terus dimasukin ke retainer. Jadi kita nanti pegang ekornya, terus nanti kita arahin ke sini. Nah ini tuh nih, dia kalau ininya retainernya nggak sesuai ukurannya, dia pasti bisa muter gini. Dan ini tuh posisinya pasti salah karena dia bisa ngambil ekornya, karena yang kita butuhin kan ekornya yang di luar. Sini. Madepnya lurus gini. Nah jadi ekornya ada di pemanas ini. Nah kita biar mengurangi dia stres juga, kita tutupin pakai kain yang warnanya gelap. Terus kenapa ini harus pakai pemanas? Buat memperlancar si darahnya, kan kita mau ke tekanan darahnya. Nah ini tuh bisa, kalau yang ini kita tuh nggak bisa ngerasain suhunya gitu, walaupun ada level-levelnya. Tapi kalau ini kita tuh bisa pegang, jadi kalau misalkan udah terlalu panas, kita juga bisa ngerasain buat dia, berarti ini udah terlalu panas juga gitu. Nah ini dipasang cuffnya. Sebenarnya cuffnya tuh ada beberapa ukuran, jadi kita bisa nyesuaiin sama ukuran ekor tikusnya. Kita udah dipasang, terus yang cuff yang atas, yang bulat ini harus ditempel sama yang bawah. Nah ini kalau udah mulai dicabut aja.
terus ininya kan udah setup, terus nanti kita tinggal start aja. Nah di sini tuh nanti kalau udah mulai keluar grafiknya sesuai ini pengukurannya. Tikusnya diam sama gerak tuh ngaruh banget ke hasil grafiknya. Nah terus di sini ada tulisan nih cycle-nya. Nah ini tuh tadi cycle yang udah kita setting. Ini kan ada 15, jadi ini baru 2 cycle. Nanti kita harus nungguin 15 sampai 15 per 15. Terus ini juga harus sampai hijau. Terus nanti dia bakal otomatis keluar datanya di sini. Kayak gitu. Kalau tekanan darah berarti ngukurnya apa? Yang diketahui dapat datanya apa? Sistolik, diastoliknya, betul. Nah, terus di sini ada status juga nih, ada volta volume. Jadi di sini berarti dia nggak kebaca. Dia statusnya beda-beda kan. Jadi tuh di sini ada kayak gini, terus ada wrong shape, terus ada juga too short, ada juga oke. Nah, kita tuh harus dapetin status yang oke untuk ngedapetin hasil datanya. Nah ini tuh contoh datanya. Nah tadi kan kita ada aklimatisasinya 5 ya. Nah ini tuh hasil aklimatisasinya. Dan kita tuh gak bisa pakai data yang cuman salah satu kolomnya tuh ke checklist. Jadi kita harus pakai yang dua-duanya. Kayak gini. Nah cara misalkan ngesortirnya gimana? Kalau gini kan pusing ya. Kita pencet aja yang selected di sini. Nanti langsung otomatis keluarnya yang bisa dipilih sama kita gitu. Nah kayak misalkan kayak gini nih. Ini misalkan 144 kita mau rentangnya 144 per 122, tapi di sininya nggak ke checklist. Nah ini tuh nggak bisa, jadi yang kita bisa pakai yang ini, yang 130 per 99, 157 per 121 kayak gitu. Nah terus kalau misalkan sekarang kan tikusnya nggak dikasih perlakuan oral apa-apa ya. Nah itu berarti kan ukur normalnya itu berapa? 120 per 80. Nah itu tuh kadar normalnya ya, normal tekanan darah. Kalau kita udah pakai satu tikus ini, terus datanya kayak gini nggak dapat, nah itu tuh tikusnya nggak bisa langsung di running lagi, karena tikusnya takutnya stres juga kan. Nah jadi kita tuh biasanya diamin dulu tikusnya sekitar 15 menit, atau kayak diganti dulu pakai tikus yang lain, kayak gitu, sambil nunggu yang tikus sebelumnya yang belum dapat data, dianya nggak terlalu stres, atau misalkan bisa aja dia terlalu lemas sebenarnya, kayak gitu. Karena kalau misalkan mau pengukuran koda ataupun EKG yang di sebelah itu, kalau bisa tikusnya jangan dulu dikasih makan. Karena kan misalkan kita mau ngukurnya kayak sekarang ya, tekanan darahnya maunya normal, ternyata kita kasih makan dulu, nah terus dia malah ningkat gitu. Padahal sebetulnya dia udah obatnya udah bekerja, atau kayak sekarang T0 dia sebenarnya baik-baik aja, tapi karena kita kasih makan dulu, jadi dia hasilnya kayak stres gitu, padahal dia baik-baik aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengukuran kayak gini, misalkan kita ngukurnya pagi-pagi, nah pakannya diambil dulu aja, tapi masih boleh dikasih minum. Tapi kalau misalkan mau ngukurnya siang atau sore, baiknya paginya dikasih makan dulu, biar tikusnya nggak terlalu lemes juga gitu. Jadi di sini juga ada tanggal sama jamnya, kita jam berapa nih pengukurannya kayak gitu. Terus lumayan lengkap. Terus kayak gini, ada hasilnya juga. Ini yang data grafik ini tuh kerekam semuanya hasilnya. Nah ini kan ada statusnya too short. Nah jadi dia tuh nggak akan bisa dipakai datanya kan sama kita. Nah yang bisa dipakai sama kita tuh kan yang oke. Nah kita bisa nge-save ininya, grafiknya. Jadi semisal kalau misalkan dibutuhin di lampiran, kita bisa pakai. Nah ini misalkan di cycle 19 ya yang oke kita mau pakai. Nah di sini terus aja 19, terus diantar, nanti ininya keluar fotografiknya bisa kita save. Ditarik aja. Baik, di sini ada tabel hasil pemeriksaan hemodinamik pada tikus percobaan menggunakan alat koda. Nah, hasil yang diperoleh beberapa parameter tekanan darah yang meliputi tekanan sistolik, diastolik, main arterial pressure, flow, dan volume ekor. Data yang diterima atau accepted menunjukkan bahwa pengukuran berhasil dilakukan dengan baik dan stabil. Nah, pada siklus pengukuran ke-8,
Hingga ke-13, tekanan sistolik tikus berada pada rentang 65 sampai 76 mmHg. Nilai tertinggi terdapat pada siklus ke-11 yaitu 76 mmHg. Sedangkan nilai terendah pada siklus ke-12 yaitu 65 mmHg. Tekanan diastolik berada pada rentang 46 sampai 53 mmHg. Perbedaan nilai ini masih dapat terjadi karena respon fisiologis tikus selama proses pengukuran, seperti tingkat stres, pergerakan, maupun adaptasi terhadap alat. Nilai mean pressure atau tekanan arteri rata-rata berkisar antara 53 sampai 60 mmHg. Nilai ini menunjukkan bahwa sirkulasi darah tikus masih berada dalam kondisi cukup stabil selama pengamatan berlangsung. Selain itu, parameter flow menunjukkan variasi aliran darah ekor dengan nilai tertinggi sebesar 33,56 dan terendah 11,58. Perubahan flow dapat dipengaruhi oleh vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah ekor tikus. Pada parameter volume didapatkan nilai antara 14,13 sampai 59,57. Volume ekor yang lebih tinggi menunjukkan perfusi darah yang lebih baik pada saat pengukuran. Sedangkan nilai volume yang rendah dapat dipengaruhi oleh suhu tubuh, posisi tikus, ataupun kurang optimalnya aliran darah perifer. Nah, secara keseluruhan, hasil pemeriksaan koda menunjukkan bahwa data pengukuran berhasil diperoleh dengan baik karena seluruh siklus termasuk kategori accepted. Variasi nilai tekanan darah yang didapat masih tergolong wajar dan dapat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis hewan uji selama proses pemeriksaan. Pada pemeriksaan EKG dimulai dengan tikus dibius terlebih dahulu menggunakan kloroform agar tikus menjadi lebih tenang dan memudahkan proses pemeriksaan EKG. Setelah tikus dalam kondisi terbius, dilakukan pengolesan krim EKG pada bagian kaki tikus. Krim EKG digunakan untuk membantu penghantaran impuls listrik sehingga hasil rekaman jantung dapat terbaca dengan lebih jelas. Kemudian elektroda dipasang pada kaki tikus yang telah diolesi krim EKG. Pemasangan dilakukan secara hati-hati agar alat dapat merekam aktivitas listrik jantung dengan baik. Setelah seluruh elektroda terhubung dengan alat EKG, proses rekaman mulai dilakukan. Aktivitas listrik jantung tikus kemudian muncul pada layar komputer dalam bentuk gelombang EKG. Gelombang yang dihasilkan diamati untuk mengetahui denyut dan irama jantung tikus selama pemeriksaan berlangsung. Seluruh proses dilakukan secara teliti agar data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan tujuan praktikum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, alat EKG dapat merekam aktivitas listrik jantung dengan baik sehingga dapat digunakan untuk pengamatan fungsi jantung pada hewan percobaan. Berdasarkan hasil analisis data EKG yang diperoleh, pada data keempat terdeteksi beberapa puncak gelombang EKG atau ECG peaks yang menunjukkan aktivitas denyut jantung. Nilai heart rate yang diperoleh sebesar 414 denyut per menit. Namun, pada data ini, nilai DT dan PWV tidak dapat dihitung karena sebagian besar data terbaca sebagai none. Data menunjukkan nilai none, yaitu not a number, menandakan parameter tidak dapat dihitung. Hal tersebut menandakan sinyal PPG yang diperoleh belum sinkron dengan sinyal EKG, sehingga interval waktu antar keduanya tidak dapat dianalisis secara optimal. Selanjutnya, pada data kelima, diperoleh hasil yang lebih baik. ECG peaks berhasil terdeteksi dengan lebih jelas dan menghasilkan heart rate sebesar 483 denyut per menit. Pada data ini, beberapa nilai DT berhasil dihitung, yaitu sebesar 53 dan 83 milidetik. Selain itu, diperoleh nilai PWV sebesar 394 dan 220. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sinyal EKG dan PPG pada data kelima lebih stabil, sehingga parameter pulse wave velocity dapat dihitung. Perbedaan hasil antar data kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas pemasangan elektroda, posisi sensor PPG, gerakan hewan uji, maupun gangguan noise saat proses akuisisi data. Semakin stabil sinyal yang diperoleh, maka hasil pembacaan parameter fisiologis akan semakin akurat.